Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube video. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video proses konseling tentang teknik relaksasi. Nah, tugas ini tuh dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah teori dan praktek konseling behavioristik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ram Pratama. Saya dari kelas B, angkatan 2018, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah ini diampu oleh dosen yang bernama Ibu Fadilah Umar SPD MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu video, langsung saja kita beralih ke proses konseling teknik relaksasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak, silakan masuk. Mari silakan duduk. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu siapa nama kamu? Nama saya Komar Pak, dari kelas 12 IPS. Oke, Komar. Kenalkan, nama Bapak Rama. Lalu, apakah sebelumnya kamu udah pernah dikonseling? Sebelumnya saya belum pernah dikonseling Pak, jadi ini yang pertama kali buat saya. Oke, jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, konseling itu adalah sebuah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konselinya mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Ya Pak, saya mengerti. Lalu, apa nih maksud dan tujuan kamu datang ke ruang konseling ini bertemu dengan Bapak? Saya mau menceritakan masalah yang sedang saya hadapi sekarang Pak. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi masalah kamu pada saat ini. Tapi saya takut nih Pak kalau masalah ini diketahui sama orang-orang, apalagi sampai keluarga saya tahu. Oh, nah Komar tenang saja. Di dalam BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun masalah yang diceritakan oleh konseling kepada konselornya itu tidak akan disebarluaskan. Jadi insya Allah Bapak akan menjaga rahasia ini semampu Bapak. Oh gitu ya Pak, jadi semuanya akan aman dan baik-baik saja Pak. Iya, insya Allah akan aman. Iya Pak, saya mengerti. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai proses konseling ini, maka sebaiknya kita mengadakan dulu kontrak waktu konseling. Jadi, pada proses konseling kita pada hari ini, kita membutuhkan waktu 40-45 menit. Tapi, jika kamu bisa bekerja sama dengan baik, maka proses konseling ini akan semakin cepat prosesnya. Apakah kamu mengerti? Ya Pak, saya mengerti Pak. Nah, Bapak harap kamu bisa aktif ya dalam proses konseling kita pada hari ini. Ya Pak, saya juga akan berusaha aktif dalam proses konseling hari ini. Nah, baiklah. Apakah kamu sudah siap memulai proses konselingnya? Ya sudah siap Pak. Nah, baik, silakan kamu ceritakan apa yang menjadi masalah kamu pada saat ini. Jadi begini Pak, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksudnya? Jadi begini Pak, misalnya di kelas nih ada teman yang dimarahi oleh guru gitu. Nah, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Pak. Coba kamu ceritakan pada Bapak bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi. Begini Pak, dulu sebenarnya itu saya baik-baik aja, tapi semenjak tante saya sukses dan kaya, ia jadi sombong dan berkuasa di keluarga saya. Nah, ia tuh punya anak tunggal dan anaknya itu dimanja banget. Dan siapa aja yang buat anaknya itu nangis, pasti dimarahin habis-habisan sama dia. Nah, saya itu selalu kena sasarannya Pak, karena saya kan yang paling tua. Pernah suatu ketika kami itu lagi main, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara saya yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini sering sekali terjadi Pak. Jadi sejak saat itu kalau ada orang-orang marah, pasti saya gemeteran dan ketakutan. Ya, Bapak sangat memahami perasaan kamu, nak. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan seperti ini. Ya banget Pak. Baiklah Komar, kalau begitu jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya begitulah Pak. Kamu udah menyadari belum dan merasakan bahwa kamu itu saat ini mengalami masalah trauma? Iya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Nah, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin tercapai dalam konseling ini. Ya Pak, saya setuju. Baik.
Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan kamu yang dirasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa kamu mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang kamu rasakan. Gitu ya Pak. Terus saya harus gimana nih Pak? Oke, sabar dulu. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang kamu wujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah kamu lakukan. Nah, Bapak itu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak. Teknik yang pertama adalah teknik relaksasi agar ketegangan kamu dapat diminimalisir, agar kamu santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik kedua yaitu desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan sebuah keadaan atau kondisi yang membuat kamu tuh trauma, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang tadi Bapak jelasin tersebut. Oke, sekarang kamu silahkan memulainya. Rilekskan tubuhmu, ambil posisi duduk yang kamu nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar nyaman dan rileks. Itu sudah merasa rileks Pak. Nah, baik. Sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi seperti tadi, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Nah, sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika Anda membayangkan dan Anda merasa tidak sanggup atau tidak kuat, Anda angkat tangan aja, mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Nah, oke. Bagus. Mari kita mulai ya. Tetap rileks seperti tadi. Bayangkan kamu tuh sedang bermain dengan saudara atau sepupumu di ruang tamu. Dan di ruang tamu itu juga ada tante kamu. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara kamu yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Pak, saya ngeri ngebayanginnya Pak. Nggak apa-apa. Relax, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar relax dan tenang. Relax. Sudah Pak. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Pak, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang berbicara dan ngebayangin wajahnya, saya jadi ngeri Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Anda sudah merasa tidak sanggup. Ya Pak, jadi ini harus dilatih lagi ya Pak? Tentu dong. Kamu akan mempraktekannya lagi. Oke, baik Pak. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan ini kapan saja. Nah, kalau kamu nggak ada KBM atau nggak ada jam pelajaran, kamu boleh kok datang kemari lagi untuk menceritakan semua masalah kamu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya mungkin permisi dulu nih, sepertinya udah masuk jam pelajaran. Oh iya ya, berhubung juga waktu udah menunjukkan kamu harus masuk kelas kembali, maka konseling pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya. Ya baik Pak. Oke, Nakomars, saya senang kamu sudah menemui Bapak dan berbagi cerita dengan saya. Dan saya menunggu nih kedatangan kamu lagi untuk selanjutnya. Ya baik Pak, saya pamit dulu ya Pak. Selamat siang. Siang, Komar. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.